Assalamualaikum, mohon perhatian. Bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa dan siswi Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Atfal, untuk segera memasuki kelas masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmadi, Sarjana Pendidikan Agama Islam, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Atfal Kabupaten Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 LPTK YIN Kediri. Pada hari ini 9 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG tahun 2025. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Pagi. Ketua kelas, mana ketua kelas? Sok silahkan dipimpin doanya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran dulu. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Masuk semua ya. Ada satu orang. Oke, satu orang yang nggak hadir. Hah? Dua orang. Oke. Baik. Untuk kehadiran, alhamdulillah hari ini ada satu orang ya, dua orang yang nggak hadir. Mudah-mudahan kita doakan di pertemuan yang akan datang mereka bisa hadir mengikuti kegiatan belajar sebagaimana biasanya. Oke, sebelumnya Bapak tanya dulu nih, sebelum materi yang mau disampaikan pada hari ini, kemarin kita sebelumnya materinya apa? Kurban. Masih ingat dengan materi kurban? Masih, alhamdulillah. Bapak tanya ya. Boy, kurban itu dilaksanakannya biasanya pada waktunya kapan sih? Pas setelah hari raya Idul Adha. Oke, keren. Hari raya kurban. Nah, untuk materi kali ini materinya adalah tentang haji dan umroh. Tapi untuk kali ini kayaknya untuk materi haji aja dulu. Untuk yang umrohnya nanti haji dan umroh. Bapak tanya, untuk haji pernah lihat nggak orang yang berangkat haji? Yang mau berangkat nih di rumah nih, kalau bahasa kitanya cucurak. Pernah lihat kan? Kemarin ada nggak yang mau berangkat di sini? Kemarin tuh alhamdulillah Bapak nyaksiin ibunya Pak Harsan. Malam apa tuh? Bapak sama ibu-ibu pergi ke rumah Pak Harsan mau mengantarkan orang tuanya pergi haji. Belum lama kemarin, malam apa itu, malam Selasa atau malam Senin. Nah, itu salah satu contoh pelaksanaan haji di tahun ini. Kebetulan tahun ini mudah-mudahan kita bisa nyusul. Mudah-mudahan kita semuanya diberangkatkan oleh Allah pergi menuju ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Untuk terkait dengan materi haji, kira-kira ibadah haji itu dilaksanakan atau yang mau berangkat hajinya itu siapa sih? Orang muslim apa non muslim? Berarti baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah memenuhi syarat.
Oke, Boy, silakan maju. Bebas ya, warna apa aja bebas. Silakan. Kondisi kamu hari ini? Oke. Terus selanjutnya silakan. Udah, jangan ditutup biar. Selanjutnya silakan. Oke. Selanjutnya, Neng yang perempuan, silakan. Silakan. Oke, selanjutnya biar cepat, ayo. Taruh situ. Hari ini ada yang merasa sedih, alhamdulillah tidak ada yang merasa sedih. Biasa saja ada yang merasa senang, alhamdulillah. Oke. Kali ini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini terkait dengan ibadah haji. Yang pertama, kamu diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian haji. Kemudian apanya lagi? Hukumnya, bagaimana hukum melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang selanjutnya bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang selanjutnya diharapkan kamu bisa menjelaskan syarat dan rukun serta wajib haji bagi orang yang nanti akan mau atau melaksanakan ibadah haji. Kriteria tercapaiannya agar kamu memahami bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Kemudian syarat, rukun dan wajib hajinya itu harus dipenuhi. Agar apa? Agar ibadah hajinya sah. Kalau syarat, rukun dan yang lainnya tidak terpenuhi, apalagi rukunnya, maka ibadah hajinya dianggap tidak sah. Materi ibadah haji kali ini adalah materi yang Bapak anggap itu memang sangat penting untuk diketahui, untuk dipahami, yang nantinya akan kita laksanakan, akan kita terapkan ketika pada suatu saat nanti kita dipanggil oleh Allah bisa berangkat atau menunaikan ibadah haji. Maka harapan Bapak dari sekarang, tolong silakan dipelajari, dicari pengetahuan tentang ibadah haji, bagaimana manfaatnya, bagaimana pengertian haji itu apa sih sebenarnya, rukunnya apa, wajibnya apa, kemudian pelaksanaannya kayak gimana, seperti apa pelaksanaannya, hikmahnya bagi orang yang melaksanakan haji itu seperti apa, karena manfaatnya luar biasa buat kamu, nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya kita sudah melaksanakan rukun Islam yang ke-5, yaitu pergi haji kemana? Ke Baitullah. Adanya di mana? Di Mekah. Ada apa tuh bangunan yang di tengah-tengah? Namanya Ka'bah. Baik anak-anak, untuk selanjutnya adalah kita akan memasuki pembahasan terkait dengan ibadah haji. Ada sebuah permasalahan gini. Di kampung kita, di daerah kita ada seseorang yang kaya dari segi finansial, materinya kelihatannya mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kira-kira nanti nih, karena kita nanti akan berdiskusi, kemudian diskusinya akan kita presentasikan. Ini masalah yang kita temui di kampung kita, di daerah kita. Kalau ada orang yang kelihatan secara materinya sudah mampu, kelihatan secara materinya sudah layak, nah bagaimana menurut kalian? Tapi dia tidak mau atau belum melaksanakan ibadah haji. Nanti silahkan nanti kalian kupas, silahkan kalian diskusikan bagaimana ketika ada kasus yang seperti itu di daerah seperti itu. Silahkan nanti kalian diskusikan. Nah, sebelum kalian mendiskusikan, maka Bapak akan memberikan materi atau tayangan video tentang ibadah haji. Silahkan diperhatikan, kemudian nanti materi-materi ini akan menjadi bahan acuan untuk kalian berdiskusi. Ini videonya, silahkan kalian simak, perhatikan.
setelah kalian menyaksikan tayangan video tadi, silahkan nanti kalian buat sebuah pertanyaan ya. Minimal lah satu orang satu pertanyaan tentang ibadah haji. Oke, siap ya? Oke. Baik anak-anak, sekarang setelah kita memperhatikan sebuah video tayangan materi yang tadi Bapak sampaikan, nah Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, karena nanti kita akan berdiskusi. Bentuk kelompoknya ada sesuai yang kemarin Bapak sudah pecah menjadi ke dalam beberapa kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, sekarang silahkan pada anak-anak silahkan yang kelompok A sebelah mana, kelompok B sebelah mana, dan kelompok C sebelah mana, atau kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang kemarin. Silahkan sekarang kita rubah kelompoknya menjadi sebuah kelompok. Silahkan. Baik anak-anak, selanjutnya setelah tadi kita menyaksikan sebuah video, nanti Bapak akan membagikan LKPD. Silahkan kalian pelajari, kalian diskusikan bareng-bareng sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Diskusikan bareng-bareng ya. Ini nanti Bapak bagikan dulu. Oke, silahkan dibuka dan dipelajari sesuai dengan ketentuan. Nah, nanti silahkan didiskusikan secara bareng-bareng ya. Dan bareng-bareng. Oke, udah. Nah, sekarang kamu silakan dibuka LKPD-nya, dibaca materinya. Kamu cari materi-materi tentang ibadah haji yang kemudian kalian catat dalam sebuah catatan nanti di situ. Ya, nanti di situ. Kemudian nanti kamu diskusikan. Setelah didiskusikan, nanti kita akan mempresentasikan. Silahkan. Silahkan kalian diskusi, cari informasi terkait tentang haji dari berbagai macam buku bacaan, kemudian artikel, boleh dari buku, silahkan dicari, kamu diskusikan. Kalau ada yang kesulitan boleh nanya ke Bapak, silakan. Nanti silahkan cari di mana aja materinya. Tadi yang udah disampaikan sama Bapak di dalam video, kemudian di LKPD ada itu, ada jurnal sedikit yang Bapak kasih. Silahkan dipelajari, kaitkan di situ, diskusikan bersama-sama karena materinya beda-beda. Nih untuk yang kelompok ini, tadi materinya apa? Tentang pengertian ibadah haji. Ini tentang tata cara pelaksanaan haji. Kemudian yang ini adalah tentang hukum melaksanakan ibadah haji, dan yang terakhir adalah hikmah bagaimana melaksanakan ibadah haji. Silahkan, sok dibantu.
Baik anak-anak, selanjutnya setelah kalian berdiskusi, nah sekarang mari kita presentasikan hasil diskusi kalian pada hari ini tentang apa materinya terkait tentang haji, baik kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 dan 4. Silahkan nanti Bapak panggil kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kemudian nanti kelompok yang tidak mempresentasikan nanti silahkan mempersiapkan pertanyaan kepada kelompok yang akan mempresentasikan. Oke. Nah, untuk kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Nah, ayo. Yang ada sih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan ibadah haji. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Nopal. Silakan. Nah, Nopal. Silakan Nopal. Baca. Ayo. Yang kencang, suaranya yang kencang, sok. Oke. Ih, bagus. Yang mampu dapat kalian pakai kelompok tidak dilakukan halal dan lain-lain. Ada yang menurut atau menurut bukan hanya berapa. Kita akan bilang cara memastikan kita di mana haji halal yaitu kalian. Untuk haji halal seorang yang berakal. Bisa dipahami? Oke, jadi tadi pertanyaannya apa katanya? Apakah orang yang berangkat haji itu harus orang yang berakal gitu? Menurut kamu gimana? Iya, karena kalau orang yang tidak berakal artinya akalnya tidak sehat, ODGJ atau orang gila gitu kan, ODGJ orang dalam gangguan jiwa gitu kan, itu nggak boleh, nggak diwajibkan untuk berangkat haji. Oke, kita kasih plus. Baik anak-anak, setelah kita berdiskusi kemudian tadi sudah dipresentasikan dengan luar biasa baik dari kelompok 1, 2, 3 dan 4. Alhamdulillah terakhir kita tutup. Nah, tutup dengan beberapa kesimpulan. Jadi kita simpulkan dulu. Ternyata apa? Ibadah haji itu adalah ibadah haji yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa yang tidak setiap orang, tidak semua orang bisa pergi haji karena syaratnya luar biasa. Salah satu diantaranya adalah membutuhkan apa nih? Biaya uang atau duit. Maka meskipun kita, ya Allah aku mau pergi haji, tapi ketika kita dari segi finansialnya, dari segi materinya, uangnya belum ada, belum mencukupi, berarti kita belum bisa. Jadi terhadap kasus tadi, orang yang kalau ada di daerah kita, orang yang sudah mapan, ekonominya, finansialnya udah cukup, berangkat haji berapa, biayanya sekian, kemudian ternyata dia masih belum pergi haji. Lain mengingatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan rasa persaudaraan. Jadi paham ya? Oke, baik anak-anak, setelah tadi kita mempresentasikan, diskusinya udah, presentasinya udah, tadi ke depan nomor 1, 2, 3, sekarang Bapak mau refleksi. Ya, merefleksi hasil atau
materi dari hari ini. Hari ini terkait tentang ibadah haji. Oke. Kira-kira nih, menurut kalian apa sih kesan kalian, apa yang kalian rasakan tentang materi hari ini? Oke, keren materinya, luar biasa pembahasannya karena diskusi kan, aktif semua, kemudian mempresentasikan, dan yang ketiga memotivasi kalian pengen cepat-cepat berangkat haji. Mudah-mudahan kita semua dikabulkan oleh Allah bisa berangkat haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian, Boy, untuk merefleksikannya Boy, dari materi yang tadi disampaikan baik oleh Bapak kemudian oleh teman-teman, kira-kira nih Boy, tadi kan tentang haji. Nah, haji itu Boy tadi termasuk rukun Islam yang keberapa sih? Yang kelima, rukun haji, ibadah haji termasuk dalam rukun Islam yang kelima. Kemudian Boy, ibadah haji itu perginya kemana sih Boy? Ke Bait tuh. Di sana ada apa yang di tengah-tengah? Baitullah itu adanya di mana? Di Mekah. Keren luar biasa. Kita kasih aplaus buat Boy. Baik anak-anak, setelah kita berdiskusi panjang lebar, kemudian mempresentasikan, kemudian kita merefleksikan materi tentang haji, maka materi kali ini Bapak tutup, Bapak akhiri. Namun sebelum Bapak tutup, Bapak akan sampaikan sedikit materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Karena tadi ada pertemuan yang materinya adalah tentang haji, umrohnya belum selesai, maka insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang umroh. Kita akan buat sebuah proyek ya, akan sebuah proyek untuk pertemuan yang akan datang. Tentu saja dari Bapak ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak berharap pertemuan kita kali ini, materi yang kita bahas kali ini yang disampaikan pada hari ini mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja dari Bapak. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak ya, saya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.